Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Al-Aziz, dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang pluralitas dan pluralisme agama yang ada di Indonesia. Jadi, masyarakat di Indonesia adalah masyarakat plural yang ditinjau dari berbagai aspeknya, baik etnis, bahasa, budaya, maupun agama. Di Indonesia terdapat lebih dari 300 etnis. Masing-masing etnis memiliki budayanya sendiri dan lebih dari 250 bahasa yang digunakan. Dan hampir semua agama besar dunia terdapat di dalamnya selain dari ragam agama asli itu sendiri. Jadi, apa hubungannya pluralisme dan banyaknya budaya yang ada di Indonesia? Pengertian pluralisme itu sendiri yaitu pluralisme mendapat imbuhan isme yang pada akhirnya mengacu kepada makna yang khas, yaitu sebuah pemahaman. Pluralisme dalam hal agama menjadi sebuah pemahaman yang menganggap agama-agama yang ada semuanya benar, karena meskipun nama Tuhan yang berbeda, cara menyembah Tuhan yang berbeda, tetapi hakikatnya Tuhan yang disembah tetap satu, yaitu Tuhan yang sama. Sedangkan pluralitas itu sendiri, pluralitas mendapat imbuhan itas, yang kemudian maknanya mengacu kepada kondisi atau realitas yang terjadi. Maka pluralitas dalam hal agama mengacu kepada kenyataan atau kondisi bahwa manusia memiliki berbagai macam agama dan keyakinan yang berbeda-beda. Lalu bagaimana Islam dan menanggapi pluralisme? Di Indonesia, pluralitas dan pluralisme terutama yang terkait dengan agama seakan ditakdirkan selalu berbeda dalam posisi problematis. Siapapun tidak ada yang menampik terhadap fakta keagamaan di Indonesia. Sejarah keragaman agama di Indonesia telah berlangsung sangat lama. Menurut salah satu tokoh sejarah, Islam datang ke bumi di Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Tetapi Islam tidak memasuki ruang hampa. Jauh sebelum datangnya Islam, masyarakat Nusantara telah terpola ke dalam berbagai agama dan kepercayaan. Dan salah satu problematis dari keragaman tersebut adalah adanya potensi konflik. Tentu ini terasa aneh, karena ajaran agama manapun selalu menekankan pada kesamaan dan kesetaraan manusia. Ini merupakan visi perennial semua agama. Sesungguhnya semua agama menganjurkan kepada umatnya untuk mengasihi sesama makhluk hidup dan bersikap positif terhadap alam, khususnya agama langit atau agama samawi yang biasa kita kenal. Semua umat beragama memiliki kewajiban mengimplementasikan ajaran dasar agama-agama itu di dalam kehidupan sehari-hari. Dan Islam dalam hal ini, sebagai kelompok mayoritas dianut 90% penduduk di Indonesia, memiliki peranan strategis dalam membina generasi mudanya dan umat Islam dalam memperkuat integritas sosial. Umat Islam memiliki tanggung jawab terhadap membina dan memperjuangkan integrasi nasional. Secara konseptual teoritis, ajaran Islam sangat menjunjung tinggi nilai keragaman dan toleransi terhadap pluralitas. Sebagai wahyu yang diturunkan bagi manusia, Islam telah menjadikan doktrin menyejarah dalam pluralitas terwujud dengan hadirnya beragam aliran internal keagamaan dalam Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 34 mengungkapkan, "Walikulli ummatin ja'alna mansaqal liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahidun falahun aslimu abasyiril mukhbitin." Yang artinya, bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyembah nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan oleh Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh. Pengakuan terhadap pluralisme agama dalam sebuah komunitas sosial menjanjikan dikedepankannya prinsip inklusivitas atau keterbukaan. Sebab pada dasarnya masing-masing agama mempunyai berbagai klaim kebenaran yang ingin ditegakkan terus.
Sedangkan realitas masyarakat yang ada terbodi heterogen secara kultural dan religius. Oleh karena itu, inklusivitas menjadi penting sebagai jalan menuju tumbuhnya kepekaan terhadap berbagai kemungkinan unik yang bisa memperkaya usaha manusia dalam mencari kesejahteraan spiritual dan moral. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu pluralisme dan pluralitas yang ada di Indonesia. Pluralitas agama sebenarnya bukan fenomena baru bagi bangsa Indonesia. Selama Orde Baru saja, secara de jure diakui oleh pemerintah eksistensi 5 agama dan bahkan puluhan atau bahkan mungkin ratusan aliran kepercayaan. Setiap penduduk Indonesia menghadapi kenyataan pluralitas agama dalam kehidupan sehari-hari. Bertetangga, bekerja, bersekolah dengan orang yang berlainan agama adalah suatu kenyataan yang dengan mudah ditemui oleh aktivitas kehidupan keseharian. Pluralitas agama telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari apa artinya menjadi penduduk atau bangsa Indonesia. Menyangkal kenyataan dan dimensi pluralitas yang dipunyai agama adalah suatu yang sifatnya neutral values, yang artinya ia mempunyai potensi konstruktif sekaligus deduktif dalam kehidupan umat manusia. Keanekaragaman agama yang hidup di Indonesia, termasuk di dalamnya keanekaragaman faham keagamaan yang ada dalam tubuh intern umat beragama, dalam merupakan kenyataan historis yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Dan dalam kehidupan modern, masalah pluralisme dapat dikatakan sebagai agenda kemanusiaan yang perlu mendapatkan respons secara arif dan konstruktif. Dikatakan demikian karena bagaimanapun pluralisme merupakan kenyataan sosiologis yang tidak dapat dihindari, yang merupakan bagian dari sunatullah sebagai kenyataan yang telah menjadi kehendak Tuhan. Dan jika sikap toleransi tidak bisa ditumbuhkan dengan baik, maka kemungkinan akan terjadi berbagai konflik yang bernuansa agama, atau agama itu dijadikan sebagai alat oleh kelompok-kelompok tertentu. Ya, keadaan seperti itu saja merugikan semua kelompok dan membuat kondisi sosial negara ini menjadi buruk, bukan? Oleh karena itu, setiap kelompok keagamaan seharusnya bersikap arif dalam menyikapi keadaan ini. Penyelesaiannya untuk implikasi negatif dari pluralisme tidak harus dengan cara mengarah pada pengingkaran kenyataan pluralisme itu sendiri. Cara demikian seringkali nampak pada upaya menciptakan suatu hegemonitas berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pencegahan implikasi negatif pluralisme yang perlu dilakukan pertama adalah mengembangkan adanya sikap arif dalam menerima pluralisme, lalu bagaimana mengembangkan pluralisme menjadi kekuatan sinergis dalam kehidupan masyarakat di masa depan. Dalam konteks ini, agama dan demokrasi mempunyai peran strategis. Agama dalam konteks pluralisme akan menjadi landasan etis, sementara demokrasi akan menjadi semacam common denominator. Sebagai sebuah fakta historis sosiologis, pluralitas menurut Budi Munawar Rahman tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku dan agama, yang justru hanya menggambarkan kesan fragmentasi, bukan pluralisme. Pluralisme juga tidak boleh dipahami sekedar kebaikan negatif atau negatif good, hanya ditelitik dari kegunaannya untuk menyingkirkan fanatisme. Pluralisme akan dipahami sebagai pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan. Bahkan pluralisme adalah juga suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia, antara lain melalui mekanisme perawatan, pengawasan, dan pengimbangan yang dihasilkannya. Jadi itu saja untuk materinya, dan kesimpulannya pada hari ini, yaitu pada dasarnya pluralisme adalah sebuah pengakuan akan hukum Tuhan yang menciptakan manusia yang tidak hanya terdiri dari suatu kelompok, suku, warna kulit, dan agama saja. Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda, agar mereka saling belajar, bergaul, dan membantu antara satu dan lainnya. Pluralisme mengakui perbedaan-perbedaan itu sebagai suatu realitas yang pasti ada di mana saja. Justru dengan pluralisme itu akan terkali berbagai komitmen bersama untuk memperjuangkan sesuatu yang melampaui kepentingan kelompok dan agamanya. Kepentingan itu antara lain adalah perjuangan keadilan, kemanusiaan, pengenantas kemiskinan, dan kemajuan pendidikan.
Maka pendefinisian pluralisme sebagai sebuah relativisme adalah sebuah kesalahan yang fatal. Sebab pluralisme sendiri mengakui adanya tradisi iman dan kebinekaan yang berada antara satu agama dengan agama yang lainnya. Ya, itu saja. Jika ada salah kata atau kurang tepat dalam menyampaikan materi hari ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.